Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPA perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Di antaranya ada beberapa cara, yaitu spora, dengan tunas, dengan geragi, dengan umbi batang, dengan umbi lapis, dengan umbi akar, dan akar tinggal. Tentunya kalian sudah mengetahui beberapa contoh tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, tunas, umbi batang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Marilah kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin dengan bantuan manusia. Kalau alami tidak melalui bantuan manusia, tapi apabila vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Artinya ada campur tangan manusia dalam perkembangbiakan tersebut. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki kualitas atau mutu yang tinggi. Baik buahnya yang banyak, akarnya yang kuat, ataupun ketahanan terhadap penyakit dan hama. Vegetatif buatan juga bisa dilakukan untuk mendapatkan tumbuhan jenis baru. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ada berapa cara? Kemarin sudah dibahas secara umum. Nah, kali ini kita bahas satu persatu. Ada 5 cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan, yaitu 1 dengan cara stek, 2 dengan cara cangkok, 3 okulasi atau menempel, 4 menyambung atau mengenten, kemudian 5 merunduk. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dengan cara stek. Apa itu stek? Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Lalu potongan tersebut ditancapkan ke tanah. Stek ini ada 3 macam, ada 3 cara, yaitu yang pertama stek batang, yaitu dengan memotong batangnya kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Kemudian stek daun, yaitu dengan memotong daunnya kemudian kita taruh di atas tanah, nanti akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian stek akar. Stek akar juga sama, akarnya kita potong kemudian ditanam. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek adalah singkong, mawar, lavender, dan beberapa jenis tumbuhan yang lain. Ya, seperti kalian tahu, tumbuhan singkong itu dipotong batangnya kemudian ditancapkan. Itu cara menanam pohon singkong. Mawar juga sama, bisa dipotong batangnya kemudian ditancapkan ke dalam tanah, maka tanaman tersebut akan hidup atau tumbuh. Nah, ini adalah cara untuk melakukan stek ya, dengan cara memotong ini misalnya tumbuhan singkong ini sepertinya ya, dipotong kemudian ditancapkan, lama kelamaan di dalam tanah akan tumbuh akar sehingga daun pun akan tumbuh dan tumbuhan itu lama-lama menjadi besar dan bisa menghasilkan buah. Berikutnya yang kedua dengan cangkok. Cangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara melukai bagian batang. Dilukainya itu dengan cara disayat ya, atau dikuliti, dibuang kulitnya. Setelah disayat atau dibuang kulitnya, kemudian dibungkus tanah dan dibalut dengan plastik atau jerami. Biasanya cangkok ini bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium atau berkayu ya, misalnya mangga, jambu, rambutan,
jeruk, dan lain-lain. Nah, ini adalah cara mencangkok tanaman. Yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Dibuang kulitnya ya. Kemudian tutup pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Setelah ditutup dengan tanah, maka dibungkus atau dibalut boleh dengan kain, boleh dengan plastik, sabut, atau dengan pembungkus lain. Akan tetapi usahakan itu air bisa masuk, air hujan bisa masuk ya. Kemudian jangan lupa untuk disiram agar akarnya cepat tumbuh. Setelah tumbuh akar, potong di bagian bawah atau pangkal cangkokan. Kemudian tanamlah potongan yang sudah berakar tersebut di dalam tanah dan selalu diberi pupuk. Itu adalah cara mencangkok. Ini contoh tanaman yang sedang dalam proses pencangkokan ya. Itu tanaman yang dicangkok tadi adalah pohon mangga sepertinya. Berikutnya okulasi atau menempel, yaitu menempelkan bagian tanaman yang satu ke bagian tanaman yang lain yang sama jenisnya. Tumbuhan baru yang dihasilkan bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Misalkan, tumbuhan yang buahnya banyak ditempelkan dengan tumbuhan yang akarnya kuat, maka akan menghasilkan tumbuhan yang akarnya kuat dan buahnya banyak. Contoh yang bisa diokulasi misalnya durian, jeruk nipis, belimbing, dan lain-lain. Nah, ini cara mengokulasi atau menempel, yaitu mata tunas kita ambil, kemudian kita tempelkan pada batang pohon lain, disayat terlebih dahulu sebelumnya, kemudian ditempelkan dan ditutup kembali mata tunasnya, kemudian diikat dengan tali rafia sampai tunasnya tumbuh. Ya, nah ini beberapa contoh tumbuhan yang sedang dalam proses okulasi atau menempel. Nah, setelah tumbuh, maka itu nanti bisa dipotong dan menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian berikutnya menyambung atau mengenten. Disebut juga sambung pucuk atau kopulasi, yaitu menyambung dua jenis tanaman yang berbeda tapi masih dalam satu keluarga. Contohnya misalnya tomat disambung dengan terong. Dan beberapa jenis mangga, misalnya mangga mana lagi disambung dengan mangga apel, kemudian mangga harum manis, dan lain sebagainya. Ini cara untuk menyambung ya. Bagian pucuk atas, kemudian bagian batang bawah itu berbeda pohon, kemudian disambung seperti itu caranya dan diikat ya. Ini contoh tumbuhan yang sedang dalam proses menyambung atau kopulasi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh tanaman yang hasil dari proses sambung pucuk itu tadi. Misalnya di situ ada satu pohon tapi berbuah dua jenis, yaitu pohon buah terong dan tomat misalnya, karena disambung ya. Jadi satu pohon tapi buahnya ada dua. Kemudian pohon mangga misalnya satu pohon tapi buahnya macam-macam. Ada yang mana lagi, ada yang harum manis, ada yang mangga apel, dan lain sebagainya. Ya, ini membutuhkan keseriusan dan ketelitian dalam ini menyambung ya, karena keberhasilannya itu sedikit sekali untuk tingkat keberhasilan menyambung ini. Kemudian berikutnya merunduk, dilakukan dengan merundukkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Bagian cabang atau ranting yang tertimbun tanah akan tumbuh akar. Setelah akar kuat, akan dapat dipotong dan ditanam. Contohnya untuk tumbuhan kangkung, sirih, dan stroberi. Ini adalah contoh tumbuhan yang dirundukkan. Ya. Nah, dirundukkan. Kemudian setelah
bagian bawahnya tumbuh akar, potong bagian tengahnya, kemudian ditanam tersendiri atau tangkainya ditanam lagi. Nah, itu beberapa contoh cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ada 5 cara, yaitu stek, kemudian cangkok, okulasi, menyambung, dan merunduk. Sekarang tugas untuk minggu ini adalah mencangkok tanaman dengan bantuan orang tua. Dan jangan lupa untuk membuat laporannya. Laporannya yaitu proses atau cara mencangkoknya. Harus berurutan dan sistematis. Kemudian dokumentasikan proses tersebut dalam bentuk foto kolase. Ya, jadi fotonya tidak satu persatu tapi kolase. Misalnya ketika menguliti atau menyayat di foto, kemudian ketika menempel memberikan tanah, kemudian membungkusnya itu juga difoto. Kemudian foto-foto itu dibentuk kolase baru dikirim ke Bu Yuni ya. Tugas mencangkok ini Ibu kasih waktu 1 minggu. Jadi kalian boleh kapan saja mencangkoknya. Ibu kasih waktu 1 minggu ini untuk tugas mencangkok. Boleh langsung hari ini atau boleh besok atau lusa, yang penting dalam minggu-minggu ini ya. Silahkan kerjasama dengan orang tua, dengan bimbingan orang tua, agar proses cangkoknya itu nanti bisa menghasilkan cangkokan yang baik. Artinya nanti bisa betul-betul ditanam oleh kalian sendiri. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus semangat walaupun kita pembelajarannya masih via video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.